Mari kita buka terlebih dahulu kitab Galatia pasal 3. Dari ayat 10. Dapat? Galatia pasal 3 dari ayat 10 sampai ayat 14. Oke, kita baca bersama ya. Tolong lihat kanan kirinya saudaraku. Mana tahu ada yang belum bisa membuka Alkitab. Oke, perhatikan aja ke depannya. Galatia 3 ayat 10 sampai 14. 1, 2, 3 ya. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas, karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Haleluya saudaraku. Oke, perhatikan saya. Ada namanya perjanjian lama, hukum Taurat. Ada perjanjian baru, kasih karunia. Apa yang membedakan perjanjian lama hukum Taurat dengan perjanjian baru kasih karunia? Kenapa perjanjian lama harus diganti dengan perjanjian baru? Haleluya saudara. Oke, perhatikan. Perjanjian lama itu gagal. Itu makanya saudaraku, perjanjian lama itu harus diganti dengan perjanjian yang baru. Perjanjian yang jauh lebih baik. Amin. Kenapa perjanjian lama gagal? Perhatikan ya. Perjanjian lama itu adalah perjanjian antara Allah dengan manusia. Kenapa perjanjian lama gagal? Karena saudaraku didasarkan atas kesetiaan dan kebaikan manusia. Kalau manusia berhasil mematuhi hukum Tuhan, maka dia diberkati. Amin. Lalu bagaimana kalau dia gagal dalam mematuhi hukum Tuhan? Dia kena kutuk. Itu makanya tadi saudaraku ayat 10 dikatakan, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab Taurat ini. Orang yang mencoba hidup berdasarkan hukum Taurat, dia berada di bawah kutuk. Amin saudaraku. Jadi semua orang yang berusaha diberkati, berusaha diselamatkan karena kepatuhan kepada hukum Taurat, dia berada di bawah kutuk. Saudaraku, kutuknya itu nggak main-main. Haleluya. Saya tanya saudara, siapa di sini pernah mencuri? Semua gitu. Mengambil sesuatu yang bukan miliknya. Bohong? Bohong? Coba angkat sekali kaki-kakinya. Kalau ada yang nggak pernah bilang bohong, dia pendusta. Haleluya. Saudara tahu, kalau menurut hukum Taurat, kalau saudara di bawah perjanjian hukum Taurat, saudaraku, saudara bohong, saudara di bawah kutuk. Amin. Kalau saudaraku, saudara mencuri, apa kalau mencuri itu apa artinya? Kalau disebut apa? Pencuri. Amin. Kalau saudara mencuri, maka saudara di bawah kutuk, kena kutuk.
Jadi saudaraku, mengerikan kalau hidup di bawah hukum Taurat. Amin. Jadi itu tergantung kepada kebaikan saudara. Dan sayangnya saudaraku, semua kita pasti gagal dalam mematuhi hukum Taurat dengan sempurna. Haleluya. Hukum Taurat harus dipatuhi 10-10-nya dengan sempurna. Sementara saya tanya tadi, pernah mencuri? Sudah. Bohong? Sudah. Membunuh? Saya nggak pernah membunuh, Pak. Benci sama orang? Pernah. Kamu benci sama orang, kamu adalah pembunuh, firman Tuhan mengatakan. Haleluya, saudara. Melanggar kekudusan hari Sabat? Sering. Haleluya. Jadi saudaraku, kita semua ini di bawah kutuk. Nanti kita akan bahas saudaraku, bahwasanya semua orang yang mencoba dibenarkan karena hukum Taurat, ada banyak sekali kutuk yang menimpanya. Nanti kita akan baca satu persatu. Amin. Apa tujuan kita, Pak, belajar kutuk-kutuk itu? Supaya nanti saudara melihat, aku sepertinya masih di sini. Aku masih di sini. Aku menderita penyakit ini. Oh, rupanya itu kutuk hukum Taurat. Karena aku sudah dibenarkan di dalam Kristus, maka aku tidak lagi di bawah kutuk. Berarti ini tidak berlaku lagi atas. Haleluya, saudaraku. Oke, jadi saudaraku, kenapa perjanjian lama hukum Taurat gagal? Karena itu tergantung pada kebaikan dan kesetiaan saudara. Amin. Dan kita pasti gagal. Karena kita, saudaraku, pernah mencuri, membunuh, semua kita lakukan. Amin. Lalu karena itu gagal, digantikan dengan perjanjian yang lebih baik. Perjanjian baru kasih karunia. Saudara tahu, itu perjanjian antara siapa? Hah? Perjanjian antara Allah Bapa dengan Yesus. Amin. Oke, perhatikan saya. Saudaraku, Bapa mewakili Allah, Yesus mewakili manusia. Saudara mengerti? Itu makanya Yesus selalu mengatakan, aku anak manusia. Kenapa perjanjian baru kasih karunia berhasil? Karena itu tergantung pada kebaikan dan kesetiaan Yesus dalam mematuhi hukum Taurat. Haleluya. Saya tanya saudara, apakah Yesus pernah gagal mematuhi hukum Taurat? Tidak. Dia selalu berhasil dalam mematuhi setiap tuntutan hukum Taurat. Haleluya, saudaraku. Yesus, saudaraku, dia mematuhi hukum Taurat dengan sempurna. Dia mewakili manusia. Amin. Jadi saudaraku, berkat dari kepatuhan yang sempurna dalam mematuhi hukum Taurat itu, berkat itu diperhitungkan kepada kita. Amin. Berkat itu jatuh kepada kita. Amin. Berkat yang sempurna jatuh kepada kita. Haleluya. Jadi kita diberkati bukan karena kepatuhan kita, tapi karena kepatuhan Yesus. Amin. Lalu Pak, bagaimana kalau aku gagal dalam mematuhi hukum Taurat? Apa yang terjadi? Hukuman, kutuk yang harus ditimpakan kepada kita karena gagal melakukan hukum Taurat, kutuk itu ditimpakan kepada Yesus. Amin. 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 Kutuk itu ditimpakan kepada Yesus. Tadi saudaraku, berkat yang sempurna karena kepatuhan Yesus ditimpakan kepada kita. Lalu kegagalan kita dalam mematuhi hukum Taurat dengan sempurna, kutuk itu ditimpakan kepada Yesus. Saudara mengerti ini? Amin. Itu makanya saudaraku, perjanjian baru kasih karunia tidak pernah gagal. Karena itu didasarkan kepada kesetiaan Yesus dalam mematuhi hukum Taurat dengan sempurna. Amin. Coba kita baca Galatia 3:14. Ayat 13. Galatia 3:13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Saudaraku, ada banyak cara untuk mati. Dihukum mati, amin. Ada ditebas, dipancung, ada digantung pakai tali, ada dilemparkan ke singa, ada dibakar hidup-hidup. Tapi kenapa Yesus harus digantung pada kayu salib? Kenapa nggak dipenggal kepalanya? Karena ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Jadi saudaraku, seharusnya kita yang kena kutuk karena kegagalan kita mematuhi hukum
Taurat. Amin. Yesus menjadi kutuk di kayu salib. Dia mengambil kutuk kita tadi. Haleluya, saudaraku. Segala kegagalan kita dalam mematuhi hukum-hukum Tuhan, kutuk tadi ditimpakan kepada Yesus. Dia dijadikan kutuk karena kita. Haleluya, saudaraku. Dengan jalan bagaimana? Dengan jalan naik ke kayu salib. Jadi saudaraku, luar biasa. Amin. Berkat yang sempurna karena kepatuhan Yesus di kayu salib, berkat itu jatuh pada kita. Amin. Kegagalan kita dalam mematuhi hukum Taurat, kegagalan itu kutuknya ditimpakan kepada Yesus. Luar biasa. Amin, saudaraku. Jadi kita diberkati bukan karena kepatuhan kita, kebaikan kita. Kita diberkati karena kepatuhan Yesus. Amin. Amin. Dan kita tidak bisa dikutuk lagi. Amin. Amin. Saudara misalnya bohong, saudara tidak bisa kena kutuk lagi. Amin, saudara. Saudara tahu hukum Taurat ini serius. Dalam perjanjian lama ada orang saudaraku mengumpulkan kayu api pada hari Sabat, dilempari dengan batu sampai mati. Serius, gak main-main. Amin. Orang bersungut-sungut mati, bumi terbelah. Datang ular saudaraku bisa mematuk orang Israel asal mereka bersungut-sungut. Itu di bawah hukum Taurat. Amin, saudaraku. Jadi Pak, enak kali lah kita ini Pak. Kalau semua kutuk kita, dosa kita sudah timpakan pada Yesus, berarti kita suka-suka hati lah buat dosa. Orang yang mengatakan demikian perlu dihukum. Amin, saudaraku. Itu perlu dihukum. Firman Tuhan mengatakan, kamu tidak akan lagi dikuasai oleh dosa karena kamu hidup di bawah kasih karunia dan bukan di bawah hukum Taurat. Amin. Jadi saudaraku, kalau ada orang mengatakan, oh saya hidup di bawah kasih karunia, kutuk saya sudah ditimpakan pada Yesus, kalau saya gagal mematuhi hukum Tuhan, saya tidak dihukum lagi, maka suka-suka hati buat dosa. Orang itu bukan hidup di bawah kasih karunia. Haleluya, saudaraku. Orang itu bukan hidup di bawah kasih karunia. Itu antek-antek setan itu. Orang seperti ini memberikan saudaraku kasih karunia, citra yang buruk. You give grace a bad name. Haleluya, saudaraku. Orang-orang seperti ini yang membuat kasih karunia menjadi ejekan. Saya percaya saudaraku, kuasa untuk menang atas dosa karena kita hidup di bawah kasih karunia. Amin. Tidak dikuasai dosa lagi. Amin, saudaraku. Kita dibenarkan, dikuduskan, menjadi anak-anak terang, anak-anak Allah. Oke, sekarang kita akan belajar kutuk apa saja yang ditimpakan kepada orang yang melanggar hukum Taurat. Coba kita baca Ulangan pasal 28. Ini panjang sekali ayatnya, amin. Ulangan 28 dari ayat 15. Bapak saudaraku, tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Terkutuklah engkau di kota dan terkutuklah engkau di ladang. Wow. Jadi saudaraku, dimanapun orang seperti ini kena kutuk. Haleluya, saudaraku. Saudara mencuri, menurut firman Tuhan, menurut hukum Taurat, saudara kena kutuk. Kemanapun saudara melangkah, kena kutuk. Mau di kota, mau di desa, kena kutuk. Amin, saudaraku. Dikatakan yang 17, terkutuklah bakulmu dan tempat adonanmu. Terkutuklah buah kandunganmu, hasil bumimu, anak lembu sapimu, dan kandungan kambing dombamu. Apa maksudnya terkutuklah buah kandunganmu? Mandul. Jadi saudaraku, menurut perjanjian lama, mandul itu adalah kutuk. Amin. Tapi puji Tuhan, kutuk saudara sudah ditimpakan pada Yesus.
biasa saudara. Amin. Saudara percaya itu? Rahim-rahim saudara di sini semuanya diberkati Tuhan. Tapi ada juga saudaraku pengertian yang salah. Udah 10 anaknya, misalnya tahun depan mau melahirkan lagi. Mau sampai berapa anaknya Bu? Pak, terserah Tuhan sajalah, kami ngikut aja. Ini goblok ini. Haleluya. Kepada saudara sudah diberikan kuasa untuk beranak cucu. Itu bukan tergantung pada Tuhan, itu tergantung pada saudara. Amin. Terserah pada Tuhan, terserah pada Tuhan lagi. Saudara yang mengaturnya. Amin. Kadang saudaraku ada juga pernah saya lihat anak Tuhan ini kekurangan hidupnya, tapi anaknya tiap tahun tambah terus. Tiap tahun tambah terus. Karena kurang pengertian. Sekolah pun nanti saudaraku nunggak terus uang sekolahnya. Makan pun nanti saudaraku sayur putih itu dipotong-potong. Tahu sayur putih ya? Campurlah dengan apa dibikin saudaraku, bisa banyak dia. Jadi itu yang dimakani terus. Karena banyak anaknya. Kenapa Pak lahir terus, Bu anaknya lahir terus? Kenapa nggak pakai alat KB? Bapaknya nggak mau. Ya bapaknya nggak melahirkan tiap bulan. Coba suruh bapaknya melahirkan tiap bulan. Sambil kepajak dia saudaraku. Apa dia mau disuruh setiap bulan setahun melahirkan? Bapak pun jangan egoiskan ya, amin. Kenapa hamil terus? Belum dapat anak laki-laki. Kenapa belum kamu melahirkan terus? Belum dapat anak perempuan. Saudaraku, anak laki-laki sama anak perempuan itu sama itu. Amin. Oh, cara berpikir saudara. Amin. Haleluya. Haleluya. Anak laki-laki, anak perempuan sama. Berkat dari Tuhan. Amin. Jangan nanti saudara kehidupan susah. Nanti anak itu pun nanti yang berdosa saudara sama anak itu. Coba misalnya 2 anak saudara atau 3 paling banyak. Amin. Saudara bisa kasih makan, sekolah yang baik. Daripada 10 anak saudara. Mana satu lagi? Udah disimpan, nyebrang-nyebrangkan orang. Mana satu lagi? Udah bawa kelewang. Apa namanya? Mana setoran? Mana setoran? Jangan saudara, kasihan. Nanti tidur pun dia saudara, aku nggak pakai baju dia. Kenapa? Nggak ada duit. Amin. Kecuali saudara sangat kaya lah, nggak mau. Amin saudaraku. Laki-laki maupun perempuan, anak-anak sama aja. Amin. Otak ini perlu diperbaiki cara berpikirnya. Amin saudaraku. Yang kita pun saudaraku, perempuan luar banyak dipakai Tuhan dengan luar biasa. Ruth, amin. Naomi. Siapa lagi? Esther, Deborah. Siapa lagi? Istri Yael. Sangat diberkati Tuhan. Amin. Oke. Terkutuklah buah kandunganmu, hasil bumimu. Anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Jadi saudaraku, apa maksudnya hasil bumi? Terkutuk. Ya kalau berusaha saudaraku nggak maksimal hasilnya. Haleluya saudaraku. Itu bagian dari kutuk. Nanti kita akan lihat saudaraku, ada disebut langit menjadi tembaga, bumi menjadi besi. Macam mana maksudnya langit menjadi tembaga, bumi menjadi besi? Nggak turun-turun hujan. Amin. Macam mana bumi saudaraku menjadi besi? Saudara nyangkul besi bisa?
Jadi keras tanah itu. Haleluya saudaraku. Jadi ini saudaraku, semua kutuk tadi sudah ditanggung Tuhan semua. Jadi bagi saudara misalnya kita di bawah hukum Taurat, kita berdosa saudaraku, kutuk itu bukan hanya menimpa kita. Kandungan kambing domba kita, hasil bumi kita pun kena kutuk. Haleluya saudaraku. Jadi kenapa saya bacakan ini? Supaya kita tahu, kok aku ini yang masih sering terjadi sama aku ya? Oh, rupanya Tuhan sudah menanggung semua kutuk itu di kayu salib. Amin. Saya tak perlu lagi mengalami ini. Amin. Haleluya saudaraku. Saudara tak perlu terkutuk di kota, dan tak perlu terkutuk di ladang. Saudara diberkati di kota, diberkati di ladang. Amin. Kemanapun saudara pergi, saudara diberkati. Amin. Ayat 19. Terkutuklah engkau pada waktu masuk, dan terkutuklah engkau pada waktu keluar. Jadi artinya saudaraku, kemanapun kita pergi, gak berhasil perjalanan kita. Amin. Gak berhasil perjalanan kita. Kutuk terus mengikuti, kegagalan terus mengikuti, kesialan terus mengikuti. Banyak orang saudaraku mau buang sial, cuci tangan di kuburan. Apa namanya? Cuci muka di kuburan. Bukan kayak gitu cara buang sial. Ikut Yesus. Amin. Kutuk saudara ditimpakan pada Yesus. Haleluya. Maka saudara menjadi orang yang diberkati Tuhan. Amin. Amin. Tuhan, aku lihat ini belum jadi sama aku. Aku tuntut itu di dalam nama Yesus. Amin. Saudaraku, ikut Tuhan ini samanya seperti tuntut menuntut dalam pengadilan. Haleluya. Misalnya saudaraku ada dua pihak berperkara. Satu curang saudara. Lalu yang satu memakai pengacara. Dia menuntut haknya. Lalu saudaraku dia mengajukan pasal-pasal sekian. Amin. Kita datang juga saudaraku, kita lihat setan mencuri berkat-berkat kita. Kita lihat ini harusnya menjadi milikku. Kesembuhan harusnya menjadi milikku. Berkat ini harusnya menjadi milikku. Ini harus menjadi milikku. Tapi setan datang mencurinya. Amin saudara. Lalu apa yang kita perbuat? Kita ambil ayat Alkitab, kita katakan kepada setan, kau harus kembalikan apa yang kau curi daripada saya. Amin saudaraku. Amin. Bisa dikatakan seperti itu, tuntut menuntut. Jangan saudara biarkan setan mengambil sesuatu yang merupakan milik saudara. Amin. Saudara pernah lihat ada orang kehilangan tanahnya saudara? Ada orang kehilangan tanahnya. Kenapa? Diambil orang. Dia nggak tahu. Atau saudaraku, dia kehilangan dokumen yang merupakan menyatakan itu merupakan miliknya. Amin. Kalau misalnya tanah saudara diambil orang, apa yang saudara perbuat? Saudara datangi dia, saudara tunjukkan, ini milik saya. Amin saudaraku. Begitu juga kalau saudara sungguh berkat saudara dicuri Tuhan, dicuri setan. Amin. Katakan, hai setan, kesembuhan itu sudah dibayar lunas Tuhan bagi saya. Itu Tuhan sudah sediakan bagi saya. Itu milik saya. Kau tidak bisa mengambilnya setan. Aku ambil itu. Sesuai dengan firman Tuhan mengatakan ini. Dia mengampuni segala kesalahan saya, yang menyembuhkan segala penyakit saya. Haleluya. Jadi kesembuhan itu milik saya. Amin. Pengampunan dari dosa itu milik saya. Amin. Surga itu milik saya. Amin. Kau tidak bisa mencurinya dari saya. Begitu caranya. Jangan nanti saudaraku diambil setan pun satu-satu berkat kita diam aja. Kenapa nggak dilawan? Kita anak damai. Kita hidup dalam damai. Itu goblok namanya. Setan datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Dia nggak tahu damai. Amin saudara. Lawan dia dengan iman itu tuh. Ayat 20. Tuhan akan mendatangkan kutuk, huru hara, dan penghajaran ke antaramu dalam segala usaha yang kau kerjakan.
sampai engkau punah dan binasa dengan segera karena jahat perbuatanmu, sebab engkau telah meninggalkan aku. Jadi saudaraku, berusaha pun kita nggak bisa tenang, amin. Ada aja huru hara, ada aja masalah yang mengikutinya, saudara. Saudara nggak di situ lagi. Itu bukan tempat saudara lagi. Amin. Itu kutuk. Kutuk sudah ditimpakan pada Yesus. Amin. Amin, saudaraku. Amin. Sehingga saudara bisa berusaha dengan tenang. Amin. Saudara bisa menikmati hasilnya. Amin. Jangan mau bekerja susah payah nggak dapat hasilnya. Haleluya, saudara. Tuhan ayat 21. Tuhan akan melekatkan penyakit sampar kepadamu sampai dihabiskannya engkau dari tanah kemana engkau pergi untuk mendudukinya. Tuhan akan menghajar engkau dengan batu kering. Kalau dalam terjemahan yang lain katakan, saudaraku, dengan penyakit paru-paru. Haleluya. Tuhan akan menghajar engkau dengan batu kering, demam kepialu, sakit radang. Sakit radang ini sakit sendi ya? Ya, radang sendi. Oke, kekeringan, hama, dan penyakit gandum. Jadi kekeringan itu, saudaraku, termasuk kutuk juga. Haleluya. Karena firman Tuhan mengatakan Tuhan akan membuka perbendaharanya. Apa itu yang melimpah? Hujan. Untuk menurunkan hujan bagimu padanya. Amin, saudaraku. Jadi saudaraku, saudara bisa berdoa kalau terjadi kekeringan di tanah saudara. Saudara bisa menyatakan menurut firman Tuhan supaya hujan turun. Haleluya, saudaraku. Karena kekeringan ini juga termasuk bagian dari kutuk. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, engkau sudah menanggung segala kutukan. Kekeringan kau katakan itu adalah bagian dari kutuk hukum Taurat. Amin. Sekarang saya tidak lagi di bawah kutuk. Berkati tanah kami, Tuhan. Turunkan hujan pada musimnya di dalam nama Yesus. Haleluya. Hama dan penyakit gandum, semuanya itu akan memburu engkau sampai engkau binasa. Batu kering, siapa pernah batu kering di sini? Biasanya itu lama sembuh ya. Demam kepialu, sakit radang. Hama. Jadi saudaraku, hama terhadap tanaman kita itu pun itu juga bagian dari kutuk. Amin. Saudara kutuki kutuk itu. Halo. Kutuki kutuk itu. Amin. Firman Tuhan mengatakan, katakan kepada hama itu, hama, engkau bagian dari kutuk hukum Taurat. Sementara firman Tuhan mengatakan, Yesus sudah menjadi kutuk di kayu salib. Yes. Supaya apa? Dia menanggung segala kutuk hukum Taurat itu. Sekarang saya diberkati dalam nama Yesus. Amin. Hama tidak bisa lagi menjamah tanah saya di dalam nama Yesus. Berarti saudara mengatakan demikian? Amin. Itu hak saudara. Klaim. Amin. Kalau ada kutuk itu datang, kutuki kutuk itu. Aku mengutuki kau di dalam nama Yesus. Hama-hama, aku kutuki kau dalam nama Yesus. Demam kepialu, radang, aku kutuki kau dalam nama Yesus. Penyakit paru-paru, engkau merupakan bagian dari kutuk. Aku kutuki kau, aku perintahkan kau pergi. Saya tidak lagi di bawah kutuk. Amin. Saya di bawah berkat Tuhan. Saya mewarisi berkat Abraham. Amin. Haleluya, saudara. Haleluya. Jadi dari sini saudara cek satu-satu. Di mana saya masih tinggal? Oke, 23.
Juga langit yang di atas kepalamu akan menjadi tembaga, dan tanah yang di bawah pun menjadi besi. Tuhan akan menurunkan hujan abu dan debu ke atas negerimu. Dari langit akan turun semuanya itu ke atasmu sampai engkau punah. Haleluya saudaraku. Kalau dalam istilah dunia ilmu kebatinan saudaraku, ada namanya ditolak langit, ditolak bumi. Haleluya. Saya pernah dengar saudaraku, ada hamba Tuhan Daud Tony membahas mengenai itu. Ditolak langit, ditolak bumi. Bila dikatakan saudaraku langit menjadi tembaga, tanah menjadi besi. Amin. Dan saudara tahu, Yesus tergantung di kayu salib antara langit dengan bumi. Ditolak langit, ditolak bumi. Yesus mengambil semua foto itu, saudara. Amin. Haleluya. Haleluya. Ini biasanya kalau turun hujan air ya. Ini yang turun apa? Hujan abu dan debu. Semuanya itu akan turun ke atasmu sampai engkau punah. Jadi saudara bisa memberkati saudaraku tanah yang saudara kerjakan ini. Tuhan firman mengatakan tanah ini tidak menjadi besi. Kalau langit menjadi tembaga, tanah menjadi besi, itu bagian dari kutuk. Sekarang langit di mana saya berdiri apa? Langit di atas saya, tanah di bawah saya, itu semuanya diberkati itu. Tidak menghasilkan hujan abu, tidak menghasilkan hujan debu. Dia menghasilkan hujan berkat. Amin. Amin saudaraku. Berkati tanah yang saudara kerjakan ini. Supaya jangan seperti besi. Macam mana ngolah besi, saudara? Saudara bisa apa? Ngolah besi? Nyangkul besi? Jadi itu bagian dari kutuk. Amin, saudaraku. Lanjutkan. Tuhan akan membiarkan engkau terpukul kalah oleh musuhmu. Bersatu jalan engkau akan keluar menyerang mereka, tetapi bertujuh jalan engkau akan lari dari depan mereka, sehingga engkau menjadi kengerian bagi segala kerajaan di bumi. Jadi saudaraku, ini ibaratnya masalah yang gak selesai-selesai, amin. Terserak-serak oleh karena musuh, saudara. Bukan kita yang menyerahkan musuh, kita yang diserak-serakkan oleh musuh, oleh masalah. Dalam Ulangan pasal 28 ayat 1 sampai 14 ada dikatakan, saudaraku, musuh kita bersatu jalan menyerang kita, tapi Tuhan membuat mereka bertujuh jalan lari dari depan kita. Amin. Saudara bisa katakan kalau penyakit datang menyerang saudara, katakan seperti ini, saudara. Di dalam nama Yesus bersatu jalan kau datang, tapi dalam nama Yesus bertujuh jalan kau akan kupukul mundur. Amin. Amin. Ucapkan seperti itu, saudara. Bersatu jalan, artinya saudaraku, mereka bersatu jalan menyerang kita. Amin. Musuh itu bersama-sama menyerang kita. Tapi waktu dia menghadapi kita, saudaraku, kita pukul dia tercerai-berai. Amin. Amin. Mau penyakit apa? Katakan, kanker, stroke, penyakit jantung. Bersatu jalan kau datang, aku pukul kau mundur bertujuh jalan. Amin. Bertujuh jalan kau tercerai-berai di dalam nama Yesus. Ucapkan seperti itu. Kalau saya yang kalah, itu bagian dari kutuk. Haleluya, saudaraku. Tuhan mau kita menang, itu bagian dari berkat. Amin. Bukan saudara yang dipukul oleh penyakit, saudara yang memukul penyakit. Amin. Bisa, haleluya, saudaraku. Setan pun bersatu jalan menyerang saudara, saudara pukul dia mundur, bertujuh jalan dia tercerai-berai. Mau masalah juga bertubi-tubi datang, katakan seperti itu. Oke, bersatu jalan kau datang,
aku pukul kau mundur, bertujuh jalan kau tercerai-berai. Maksudnya bertujuh jalan ini saudaraku terserak-serak dia, kalah. Amin. Itu bagian saudara. Itu berkat yang menjadi milik kita. Ayat 26. Mayatmu akan menjadi makanan segala burung di udara serta binatang-binatang di bumi, dengan tidak ada yang mengganggunya. Tuhan akan menghajar engkau dengan barah Mesir. Apa barah ini? Bisul ya. Dengan borok, dengan kedal dan kudis, yang daripadanya engkau tidak dapat sembuh. Jadi saudaraku, ada kudis, ada penyakit-penyakit kedal, borok, bisul, yang tidak bisa sembuh-sembuh. Itu kutuk. Ada keluarga saudara mengalami seperti itu? Saya dulu ada teman saya, saudaraku. Dia ada penyakit gatal-gatal di badannya. Sudah lama diobatinya, saudaraku, nggak sembuh-sembuh. Amin. Kemudian istri terima Tuhan, dia baptisan. Setelah baptisan, sembuh dia dari penyakit kudisnya. Kalau dulu saudaraku udah obat apa aja dipakai, nggak sembuh. Ingat, itu kutuk. Amin. Katakan sama Tuhan, Tuhan, saya tidak lagi di bawah kutuk. Amin. Itu kutuk yang mencoba melekat kepada saudara. Saya tidak lagi di bawah kutuk. Kutuk sudah ditimpakan pada Yesus. Sekarang saya bebas dari itu dalam nama Yesus. Kutuki dia, amin. Sekarang aku kutuki kau kendal, aku kutuki kau kudis, bisul-bisul, aku kutuki kau dalam nama Yesus. Tadi katakan yang tidak dapat sembuh. Artinya sudah berobati saudaraku, nggak sembuh-sembuh. Nah, singkat katanya semua penyakit itu adalah kutuk sebenarnya, amin. Akibat dari kejatuhan manusia dalam dosa. Oke, ayat 28. Tuhan akan menghajar engkau dengan kegilaan, kebutaan, dan kehilangan akal. Nah, ini juga bagian dari kutuk, saudara. Kegilaan, kebutaan, dan kehilangan akal. Jadi jangan mau hilang akal, amin. Amin. Jadi saudaraku, masih ada pengharapan bagi orang yang gila. Amin. Bagi orang yang kehilangan pikiran. Masih ada harapan. Amin. Itu kutuk. Puji Tuhan, kutuk sudah diangkat dari saudara. Amin. Haleluya. Haleluya saudaraku. Haleluya. Jadi kalau ada saudara kita yang seperti itu, keluarga kita, bawa aja deh sama Tuhan. Tapi gini, keluarganya pun datang juga. Jangan kita aja ngurusin nanti, amin saudaraku. Suruh keluarganya pun datang, bawa. Karena orang seperti itu saudaraku sama seperti 4 orang yang membawa 1 orang yang sakit itu. Harus ditopang, amin. Kegilaan, kebutaan, dan kehilangan akal. Ada keluarga saudara yang gila? Oke, ayat 29. Sehingga engkau meraba-raba pada waktu tengah hari, seperti seorang buta meraba-raba di dalam gelap. Perjalananmu tidak akan beruntung, tetapi engkau selalu diperas dan dirampasi, dengan tidak ada seorang yang datang menolong. Perjalananmu tidak akan beruntung. Sementara firman Tuhan kepada Joshua apa katanya? Jangan kau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkan itu siang dan malam. Bertindak hati-hati sesuai dengan segala sesuatu tertulis dalamnya, maka dengan demikian perjalananmu kau berhasil dan kau akan beruntung. Haleluya saudara. Haleluya. Kemana kita pergi tidak beruntung.
Mau usaha ini nggak beruntung, usaha ini nggak beruntung. Itu bagian dari kutuk. Pernah mengalami itu? Jangan mau dikasihkan setan kutuk itu pada saudara. Haleluya saudaraku. Bagian saudara, kemanapun saudara pergi, Tuhan membuat perjalanan saudara berhasil. Amin. Saudara diberkati di kota, diberkati di desa. Apa yang saudara kerjakan, Tuhan buat berhasil. Amin. Itu bagian kita. Berkat itu bagian kita. Amin. Jadi kalau kita masih di sini, saudara katakan berontak, saudara. Amin. Saya tidak lagi di bawah kutuk. Termasuk pikiran-pikiran yang lemah. Haleluya saudaraku. Ada di sini lemah pikirannya. Tadi ada kehilangan akal ya. Kalau ada seperti itu katakan selalu setiap hari latih. Seperti ini saudara katakan. Saya memiliki pikiran Kristus. Amin. Saya di dalam Kristus, Kristus di dalam saya. Sebagaimana Kristus, begitulah saya. Kristus tidak pernah menjadi lemah pikirannya. Demikian juga saya. Kristus memiliki pikiran yang kuat, pikiran yang sehat. Demikian juga saya. Ucapkan itu, amin saudaraku. Perjalanan itu yang beruntung, tapi kau selalu diperas dan dirampasi dengan tidak ada seorang yang datang menolong. Ayat 30. Engkau akan bertunangan dengan seorang perempuan, tetapi orang lain yang akan menidurinya. Wah, ini parah kali ini. Kalau sama kita saudara biasanya 2 minggu sebelum menikah mereka bertunangan, amin. Bukan cincin. 2 minggu lagi digondol orang. Hari-harinya dia pula duduk sendiri di pelaminan. Mana pengantin yang prianya? Kok nggak datang-datang? Atau saudaraku, orang lain yang menikahi. Haleluya. Bagian dari kutuk juga. Kemudian dikatakan engkau akan mendirikan rumah, tetapi tidak akan mendiaminya. Kenapa? Tergadai mungkin. Haleluya saudara. Banyak utang. Haleluya saudara. Kita dirikan rumah, kita pikir kita akan tidur bisa menikmatinya. Rupanya saudaraku nggak bisa. Segera terjual. Mungkin untuk ada penyakit lah, atau inilah segala macam. Engkau akan membuat kebun anggur, tetapi tidak akan mengecap hasilnya. Lembumu akan disembelih orang di depan matamu, tetapi engkau tidak akan memakan dagingnya. Keledaimu akan dirampas dari depanmu, dan tidak akan dikembalikan kepadamu. Kambing dombamu akan diberikan kepada musuhmu, dengan tidak ada orang yang datang menolong engkau. Artinya saudaraku, semua yang ada pada kita pun diambil daripada kita. Hilang satu-satu. Haleluya. Kalau apa yang ada pada kita saudaraku hilang satu-satu, itu kutuk. Dirampas. Terjual satu-satu. Haleluya saudara. Lumayan terjual, ini diambil orang. Anak-anakmu laki-laki dan anak-anakmu perempuan akan diserahkan kepada bangsa lain, sedang engkau melihatnya dengan matamu sendiri, dan sehari-harian engkau rindu kepada mereka dengan tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara bayangkan bagaimana anak saudara harus dipisahkan dari saudara, amin. Kenapa? Karena kutuk tadi, saudara.
Bukan artinya begini, saudara tak sanggup lagi merawatnya. Haleluya. Sehingga saudaraku, anak saudara harus, ya misalnya ini 3 anak saudara, 1 serahkan sama si Anu, 1 serahkan sama ini, 1 serahkan sama ini. Kenapa? Nggak sanggup lagi. Di Afghanistan saudara tahu, saking ngerinya kelaparan, kesusahan saudaraku, anak-anak perempuan dijual. Biasanya saudaraku dikawinkan. Masih muda-muda anak-anak gadis itu dikawinkan dengan orang-orang yang lebih tua. Supaya apa? Dapat uang nyambung hidup. Haleluya saudaraku. Saking susahnya hidup. Jadi saudara yang masih memiliki anak saudara dengan saudara, puji Tuhan, amin. Saudara masih bisa membesarkan anak-anak saudara, itu berkat Tuhan. Haleluya. Amin. Jauhlah kiranya itu, haleluya saudaraku. Itu kutuk. Jangan saudara mau terima. Saya nggak bisa bayangkan saya dipisahkan dengan anak-anak saya. Suatu bangsa yang tidak kau kenal akan memakan hasil bumimu dan segala hasil jerih payahmu. Engkau akan selalu ditindas dan diinjak. Ayat 34, engkau akan menjadi gila karena apa yang dilihat matamu. Jadi saudaraku, nggak berhenti-berhenti terjadi kesusahan, amin. Terus terjadi kesusahan, terus terjadi kesusahan. Sampai apa kata firman Tuhan? Kamu akan menjadi gila karena apa yang dilihat matamu. Tuhan akan menghajar engkau dengan bara jahat yang daripadanya engkau tidak dapat sembuh. Pada lutut dan pahamu, bahkan dari telapak kakimu sampai kepada batu kepalamu. Dari saudaraku, penyakit yang tidak dapat sembuh-sembuh, amin. Itu bagian dari kutuk. Itu tidak bisa lagi menimpa saudara. Amin. Saya percaya saudaraku, bisul pun tak bisa menimpa kita. Amin. Haleluya. Haleluya. Sama seperti orang Mesir, saudaraku, barah Mesir itu. Lalu Musa mengambil serangkup debu dari jelaga pembakaran itu, dilemparkannya ke atas. Lalu saudaraku, itu semua hinggap di orang Mesir menjadi bara, bisul. Tapi Tuhan membedakan orang Israel. Apa yang terjadi kepada orang Mesir, itu dibuat Tuhan tidak terjadi kepada orang Israel. Amin. Amin. Iya. Orang lagi gelap gulita saudaraku di Mesir selama 3 hari 3 malam. Itu bukan gelap gulita biasa. Saudara bayangkan, orang karena saking gelapnya nggak bisa beranjak dari tempatnya saudaraku selama 3 hari. Kalau gelap biasa kita tinggal nyalakan lampu, amin. Ini gelap gulita yang supranatural. Tapi saudaraku, di Gosen ada terang. Haleluya saudaraku. Seharusnya itu yang terjadi kepada umat Tuhan. Tuhan membuat perbedaan kepada kita. Amin. Terjadi hujan es di Mesir. Di Gosen, tempat orang Israel, tidak terjadi. Karena orang Mesir habis, karena orang Israel tetap terlihat. Amin saudaraku. Amin. Terjadi kematian anak sulung di Mesir, aman di Israel. Jadi saudaraku, saudara bisa menuntut perbedaan antara orang yang mengenal Tuhan dengan orang yang tidak mengenal Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Firman Tuhan mengatakan jangan menjadi serupa dengan dunia. Cara berpikir kita berbeda dengan orang dunia. Maunya kita menerima berkat yang berbeda. Amin. Amin. Orang dunia kesusahan, kita tetap menerima hikmat dari Tuhan. Tidak ada jalan keluar untuk dari kesusahan kita. Hari ini sampai ayat 35 saja.
Jadi nanti saudara cek, saudaraku, yang mana-mana saudara masih di dalam. Amin. Kalau saudara berusaha kok sepertinya kok susah kali beruntungnya. Tuhan mau saudara beruntung. Tuhan mau kita berhasil. Amin. Itu bagian dari anak Tuhan. Mungkin saudaraku kita kurang mendengar dari Tuhan. Haleluya saudara. Haleluya. Kalau kita dengar-dengaran dari Tuhan apa yang harus kita lakukan, saya percaya saudaraku kita pasti diberkati. Amin. Amin saudaraku. Amin. Oke, mari kita bangkit berdiri. Kesembuhan yaitu keselamatan jiwa. Kemana kita pergi setelah meninggalkan dunia ini? Itu yang paling penting kita pastikan. Firman Tuhan mengatakan apa gunanya bagi seseorang dia bisa memiliki seluruh dunia ini, sangat kaya raya, tapi kalau mati masuk neraka untuk apa? Amin. Jadi kita pastikan kita terima keselamatan jiwa, dan Yesus bukan hanya menyediakan keselamatan jiwa, Yesus pun bagi kita. Amin Bu. Tadi kita dengar bahwasanya penyakit adalah bagian dari kutuk. Tapi puji Tuhan, kabar baiknya kutuk itu sudah ditanggung Yesus di kayu salib. Penyakit itu ditanggung Yesus di kayu salib, supaya ibu tidak perlu lagi menanggung itu. Amin. Ibu tidak perlu lagi menanggung penyakit itu, karena sudah ditanggung Yesus di kayu salib. Ibu bisa bebas, ibu bisa sembuh. Yesus disakiti, dihancurkan supaya ibu sembuh. Maukah kalian menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat pribadi? Ikut-ikut saya berdoa, amin. Tutup matanya, kita berdoa. Tutup mata. Oh Tuhan Yesus, bersuara. Oh Tuhan Yesus, lebih kuat lagi. Oh Tuhan Yesus, saya datang padamu. Saya perlu Tuhan. Selamatkan saya. Saya percaya Tuhan. Engkau sudah mati di kayu salib. Dihukum karena dosa saya. Engkau mati menggantikan saya. Seharusnya saya yang dihukum. Karena kejahatan saya. Tapi Tuhan Yesus, Kau naik ke kayu salib. Menanggung hukuman saya. Menanggung penyakit saya. Menanggung segala kutuk saya. Supaya saya boleh hidup. Supaya saya boleh selamat. Supaya saya boleh sembuh. Terima kasih Tuhan. Oleh bilur-bilur Yesus, saya sudah sembuh. Saya sudah sembuh. Saya tidak akan mati. Saya hidup. Saya panjang umur. Saya masih muda Tuhan. Saya mau panjang umur. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Semua perjanjian dengan iblis yang pernah saya buat, atau nenek moyang saya pernah buat, pada hari ini, semua perjanjian itu dibatalkan oleh darah Yesus. Setan, saya bukan milikmu lagi. Saya milik Yesus. Dalam nama Yesus. Roh kelumpuhan, roh penyakit, keluar, tinggalkan saya. Dalam nama Yesus. Demi nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus, masuk dalam saya. Beri saya kuasa untuk menjadi anak Allah. Dalam nama Yesus, saya berdoa. Amin. Oke. Ini namanya lahir baru. Amin. Sekarang Tuhan sudah di dalam kita. Kuasanya di dalam kita. Dosa-dosa kita sudah diampuni. Haleluya. Sekarang kita bisa datang sama Tuhan dengan penuh keberanian. Apapun yang kita minta, Tuhan pasti kasih sama kita, karena Dia Bapa. Sekarang kami mau berdoa untuk Inang ya.
Sekarang ini katakan, saya sudah sembuh. Dengan semangat, dengan semangat. Saya sudah sembuh. Bersuara, saya sudah sembuh. Saya sudah sembuh. Saya hidup. Saya tidak akan mati. Saya mau panjang umur. Saya patahkan kuasa kematian dalam nama Yesus. Oke, Inak mau jalan? Gak usah pakai tongkat ya. Ya, pegang, pegang. Oke, sekarang dalam nama Yesus. Saya sudah sembuh. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Sini, sini, sini. Terus, dalam nama Yesus. Saya sudah sembuh. Saya sudah sembuh. Dalam nama Yesus. Saya sudah sembuh. Dalam nama Yesus. Saya hidup. Saya panjang umur. Dalam nama Yesus.
melangkah satu tongkat. Tadi sudah melangkah satu tongkat. Ada dua. Siapa yang menyembuhkan? Hadir. Kedua. Puji Tuhan. Yang menyembuhkan? Kami buka Tuhan Yesus. Oke, sini. Sudah berapa lama Mama sakit? Dari bulan berapa kemarin yang sakit? Bulan 7 ya. Sakit apa? Diabetes. Ketinggian gulanya. Berapa gula inang? Ada lebih kurang 600 dan kata 600-an. Normal berapa itu? 200. Jadi Inang terus datang beribadah di sini. Kami terus mau melayani Inang. Amin. Inang kan tadi sudah jalan nggak pakai tongkat ya? Iya. Itu sudah mujizat kan ya? Dia sembuh, dia hidup, panjang umur, diberkati.